Puji Tuhan. Kembali tentang perpuluhan, nggak ada habis-habisnya kalau kita bicara tentang perpuluhan. Dan saya mau mengajak kali ini untuk bisa melihat bahwa eh, perpuluhan itu bukan hanya berdasarkan sumber dari hukum yang tertulis yang dinyatakan oleh Musa melalui Taurat Tuhan, tapi jauh sebelum itu tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan dan memberikan korban persembahan persepuluhan ini. Nah, kali ini kita akan membaca dari Kejadian 28 ayat 22. Dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kalau kita membaca dalam Kejadian yang 28 ayat 22 ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah pernyataan Yakub ketika dia dalam pelariannya karena ketakutan kepada Esau, maka di tengah perjalanan dia tidur di atas dengan beralaskan atau berbantalkan batu, dan dia mendapatkan mimpi dan mendapatkan peneguhan dari Tuhan akan penyertaan Tuhan kepada dirinya. Kemudian dalam mimpi itu juga dia melihat tangga yang sampai ke surga. Nah, saat dia bangun dan dia menyadari itu, maka Yakub berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah, perhatikan pernyataan Yakub yang ini, yang nasarnya, yang janjinya kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saat Yakub mengucapkan kalimat ini, saat Yakub mengatakan bahwa dari semua yang aku terima akan kupersembahkan 1/10, saat itu Yakub belum punya apa-apa. Yakub tidak sedang membawa harta. Yakub bahkan dikatakan tidak tahu, mungkin masih lagi meraba-raba ke arah kemana dia akan pergi menuju tempat pamannya Laban. Dan dia dalam kondisi di tengah-tengah situasi ketidakpastian. Kalau orang bilang dapat dikatakan dia ada dalam titik nol. Nah, tetapi ketika dia mendapatkan peneguhan itu, Yakub membuat janji. Dia bernasar bahwa apapun, semua yang dia dapat dari Tuhan, dia akan berikan 1/10. Ini sebuah janji yang diucapkan orang untuk memberikan persepuluhan bukan pada saat dia punya, bukan pada saat dia sedang menginginkan memberikan karena dia ada, tidak. Tapi saat dia tidak punya apa-apa. Dia lakukan itu karena dia punya pengharapan. Dia lakukan itu karena dia punya iman. Dia berjanji karena dia tahu Tuhan akan memberkati, meneguhkan perjalanannya dan menyertainya. Dan di sini juga kita melihat bahwa Yakub mengucapkan sebagai sebuah pengharapan dan percaya bahwa pengharapannya kepada Tuhan itu iya dan amin. Dia benar-benar melihat bahwa aku pasti akan diberkati, aku pasti menerima dari Tuhan, dan saat nanti aku terima, aku akan memberikan itu 1/10. Yakub sudah siap untuk memberikan persepuluhnya. Dia komitmen untuk memberikan persepuluhannya. Kadang-kadang malah kita ini suka menunggu, kalau sudah ada baru kita berkata mau memberikan persembahan. Kalau sudah rasa cukup baru kita akan memberi. Tapi Yakub mengajarkan bahwa langkah iman yang sejati itu justru menyatakan sebuah komitmen, janji yang saat bahkan tidak punya apa-apa. Karena dia tahu bahwa pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Teman-teman, kadang-kadang kita juga berpikir begini, bahwa memberikan persepuluhan selalu kita lihat hanya karena jumlahnya, 1/10 angkanya. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan, kita harus mengerti bahwa itu bukan soal jumlah sebenarnya, tetapi soal hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan. Sehingga kalau kita dibaca, Yakub ngomong, semua yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Sekali lagi, ini soal hati, soal janji, soal komitmen dengan Tuhan, bukan persoalan tentang angka-angka atau jumlahnya. Tetapi komitmen kita, dan Yakub juga tidak sedang bertransaksi, kalau aku kasih per bulan nanti aku dapat banyak gitu, enggak. Tapi dia saat enggak punya apa-apa, saat aku akan terima dari Tuhan, aku akan berikan 1/10. Biarlah ini juga menjadi sebuah komitmen iman kita, cerminan iman kita, bahwa saat saudara dan saya ketika memikirkan atau merenungkan dalam hal menyiapkan diri dalam hal memberi dan secara khusus tentang memberikan persepuluhan, saya berdoa, saya berharap saudara bisa memberikannya bukan karena keterpaksaan, tetapi saudara melakukan dengan sepenuh hati sukacita buat Tuhan. Bukan memberi saat kelimpahan, bahkan saat nggak ada kita udah tahu, kita akan memberikan bahwa saat Tuhan sudah memberkati, aku pasti akan mengembalikan persembahan persepuluhan itu. Lakukan sebagai tindakan iman, lakukan itu dengan tindakan kesetiaan, lakukan itu bukan karena kenyamanan, tapi benar-benar karena hati kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.